Sejumlah siswi diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pemilik sekolah SMA SPI Batu, Jawa Timur. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual saat sedang bersepeda di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku yang mengarah ke hal-hal yang berbau seksual, yang dimana dilakukan secara sepihak sehingga terdapat pihak yang dirugikan dan akan menunjukkan reaksi yang negatif. Adapun berbagai bentuk pelecehan seksual seperti catcalling, sentuhan pada bagian tubuh tertentu, komentar atau humor yang mengarah kepada hal-hal yang berbau seks, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pemerkosaan, dan hal lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa memandang gender. Contohnya, di transportasi umum, di jalan, di kantor, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Pelecehan seksual juga dapat menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan, gangguan mental dan jiwa, dapat mengubah personaliti korban, dan masih banyak hal lainnya. Di samping itu, kekerasan juga merupakan tindakan yang dapat melukai fisik seseorang, baik disengaja ataupun tidak. Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, tetapi bisa juga dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindakan dari kekerasan sendiri memiliki dampak serta efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya. Ada juga beberapa bentuk kekerasan, antara lain kekerasan individu seperti memukul, menghina, menganiaya, dan lainnya. Kekerasan kelompok seperti pengeroyokan ataupun pelecehan, kekerasan oleh negara seperti monopoli, kekerasan hukum seperti kekerasan yang diatur dalam hukum pidana, dan masih banyak bentuk lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di Indonesia, yaitu ketidaktahuan para pelaku bahwa yang mereka lakukan merupakan tindakan kejahatan. Kondisi pelaku ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi seks yang abnormal. Yang kedua, ada pelaku tidak dapat menahan hawa nafsu atau tidak dapat menahan rangsangan yang ada. Yang ketiga, ada kebutuhan seks yang tidak dapat tersalurkan dengan baik sebagaimana semestinya. Yang keempat, ada rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Dan yang keenam, ada faktor ekonomi. Saya akan menjelaskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, seperti penegak hukum dan juga lembaga sosial masyarakat harus lebih tegas dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan sejenisnya. Ada juga upaya preventif, yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, serta penyadaran kepada masyarakat umum tentang beragam untuk tindakan kekerasan termasuk pelecehan seksual dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu dibutuhkan peran dari pemerintah agar turun tangan dalam mengatasi dan mencegah kasus ini. Dan yang keempat, dibutuhkan juga peranan dari para orang tua agar mendidik anak-anaknya supaya menjaga sikap-sikap yang baik. Yang terakhir yaitu upaya dari individu agar berani untuk menolak para pelaku pelecehan seksual. Maka dengan begitu, kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual yang ada di Indonesia dapat menurun perlahan-lahan, serta masyarakat di Indonesia dapat melakukan pencegahan kekerasan dan juga pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Jadi, melalui video ini, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih memahami bagaimana bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual, serta bagaimana upaya untuk mencegahnya. Kami juga ingin meningkatkan kepedulian semua masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Karena masih banyak di luar sana masyarakat yang menganggap bahwa hal ini adalah fiktif belaka dan banyak dari mereka juga yang menyalahkan para si korban. Semoga adanya video kami dapat menjadi bekal dan pengetahuan bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia dan menjadikan Indonesia negara yang lebih baik lagi.